Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa sistem komputer semester 5, kita bertemu lagi dalam mata kuliah sensor dan aktuator di semester ini. Perkenalkan, nama saya Kurnia Paranita Kartika, sampean bisa panggil Butika. Untuk rencana perkuliahan semester ini akan saya share screen dulu, namun sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan tentunya satu semester ke depan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini sudah kelihatan ya RPS-nya. Teman-teman, untuk satuan pembelajaran semester mata kuliah sensor dan aktuator, ini bisa dilihat di sini. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 6. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami perkembangan penggunaan sensor dan aktuator dalam dunia robotika. Tentunya kalian yang ada di sini adalah mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke peminatan robotika dan otomasi, sehingga sebelumnya di mata kuliah pendahulunya yaitu mulai dari sistem digital, kemudian microcontroller, kita sudah mulai berkenalan dengan dunia robotika dan otomasi. Nah, di sini kita secara khusus akan membahas tentang sensor dan aktuator. Untuk capaian pembelajaran yang kedua adalah kita dapat memahami karakteristik sensor dan aktuator. Yang ketiga, menguasai konsep dan teknik pemilihan sensor. Kemudian yang keempat, memahami kesesuaian bahan dan material pembentuk sensor sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kelima, memperhitungkan rangkaian pengkondisi sensor. Dan yang keenam, menganalisis karakteristik sensor dengan rangkaian pengkondisi. Untuk CPL yang dibebankan pada MK, ini tidak saya baca secara keseluruhan, nanti teman-teman bisa membacanya setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materinya, di sini ada 14, karena kita ada 16 kali tatap muka. Di pertemuan yang ke 8, kita nanti rencanakan ada UTS, dan yang pertemuan ke-16 adalah UAS. Untuk pustaka utama yang saya gunakan adalah 3 buku ini, nanti teman-teman bisa googling, kemudian bisa untuk tambahan pembelajaran di rumah masing-masing. Untuk materi nanti akan saya kirimkan melalui LMS kita, yaitu Adlink, setiap hari pembelajaran. Nah, untuk kemampuan akhir, indikator materi pokok nanti bisa dibaca sendiri teman-teman untuk satuan pembelajaran sensor dan aktuator kali ini. Nah, di sini sudah jelas ada tes yang sifatnya tugas ataupun praktek. Untuk yang praktek nanti akan saya sendirikan di 1 SKS praktikum kita. Ini kira-kira yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Kemudian untuk aturan dan persentase tugas, UTS, UAS, dan kehadiran, ini seperti biasa yang sudah tertera pada LMS. Untuk kehadiran adalah 10%, kemudian untuk tugas 20%, untuk UTS 30%, dan untuk UAS adalah 40%. Selanjutnya adalah materi pertama dalam perkuliahan sensor dan aktuator. Sebentar.
sini yang pertama adalah pengenalan tentang sensor dan transducer ya. Perkembangan otomasi industri yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini dapat kita rasakan bersama, mulai dari teknologi yang sangat sederhana, bahkan sebelum ada teknologi yang mana semua pekerjaan ini dilakukan dengan tangan, dengan manual oleh manusia, kemudian menggunakan mesin. Mesin ini ada jenisnya semi otomatis dan juga mesin otomatis. Mesin otomatis sendiri ini masih dibedakan kembali. Ada mesin yang dioperasikan dengan bantuan manusia dan juga ada yang stand alone. Ini biasanya menggunakan robotik. Ini dinamakan full automation. Kalau yang sebagian dikerjakan oleh manusia ini dinamakan semi automation. Model apapun yang digunakan dalam sistem otomasi di dunia industri, ini sangat tergantung kepada keandalan sistem kendali yang digunakan. Kemudian di sini di dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa secanggih apapun sistem kendali yang dipakai, ini sangat bergantung pada peralatan atau device yang namanya sensor ataupun transducer. Kita lanjutkan. Definisi dari sensor di sini adalah elemen yang menghasilkan sinyal yang berhubungan dengan kuantitas yang diamati atau yang diukur. Di sini kuantitas yang diamati atau yang diukur ini bisa berupa kondisi lingkungan, misalnya kondisi suhu, kondisi level air, kemudian jarak, dan seterusnya, yang mana kemudian dapat memberikan tanggapan terhadap besaran fisik yang akan diukur dan dapat menghasilkan output suatu sinyal yang dapat dibaca pada microcontroller. Definisi sensor ini ada beberapa ahli yang merumuskan secara khusus. Yang pertama adalah menurut Sharon, di sini sensor adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan fisik. Contoh, misalnya kamera. Kamera itu adalah sensor penglihatan. Kemudian LDR. LDR itu Light Dependent Resistance. Ini berguna untuk membaca atau mengukur intensitas cahaya. Kemudian ada lagi yang namanya PIR atau sensor PIR ya. Di sini merupakan singkatan dari sensor pasif infrared. Ini berguna untuk mendeteksi gerakan yang sifatnya pasif atau yang tidak tampak langsung memberikan respon. Itu adalah contoh-contoh sensor. Kemudian berikutnya adalah transducer. Transducer di sini adalah sebuah alat yang apabila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi, maka akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama, dalam bentuk yang sama ataupun dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi lainnya. Misalnya, transmisi itu bisa berupa listrik, mekanik, kimia, termal, ataupun optik atau cahaya. Contoh, nah di sini misalnya generator. Kita semua tentunya tahu generator itu adalah suatu alat yang dapat merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, ini berarti dia tergolong ke dalam transducer. Kemudian misalnya lagi motor ya. Motor itu berarti merupakan transducer juga karena dia merubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi mekanik. Bisa juga dari energi kimia menjadi energi mekanik. Sehingga di sini titik beratnya pada transducer itu adalah perubahan energi, penyaluran energi dalam bentuk yang sama ataupun dalam bentuk yang berbeda. Kalau sensor tadi membaca kondisi lingkungan.
Persyaratan umum untuk sensor dan transducer di sini adalah yang pertama linearitasnya. Jadi suatu sensor ini harus dapat memberikan respon output yang linier. Idealnya seperti itu. Jadi misalkan sensor suhu digunakan untuk membaca kondisi suhu, maka apabila lingkungan kita dalam keadaan panas, maka suhu akan menunjukkan tingkat atau nilai yang lebih tinggi dibandingkan pada saat kondisi dingin. Sebaliknya seperti itu. Nah, apabila suatu sensor itu mengalami tanggapan output atau respon output yang bervariasi, ini bisa kita cek kembali apakah sensor dalam keadaan yang baik atau tidak kondisinya. Kemudian sensitivitas sensor. Sensitivitas sensor ini juga sangat berpengaruh. Jadi sensor yang baik itu adalah sensor yang memiliki sensitivitas optimal sesuai dengan kondisi kondisi lingkungan yang dibaca. Artinya bukan optimal di sini, artinya bukan minimal ataupun maksimal, tapi sensor dapat bekerja dengan baik. Apabila dipasang pada sensitivitas sebesar 5 derajat misalnya, maka pada nilai-nilai di bawah ataupun di atas 5 derajat, misalkan 4 atau 6, ini dia harus sudah dapat memberikan respon. Tapi respon yang paling tepat, yang paling optimal itu pada kondisi 5 derajat. Misalkan seperti itu. Kemudian dalam pemilihan sensor yang tepat itu bagaimana, teman-teman? Di sini bisa dilihat apakah ukuran fisik sensor itu cukup memenuhi jika dipasang pada tempat yang dibutuhkan. Misal, kita ingin memantau suatu area yang luas, tapi sensornya ini jangkauannya ini tidak lebar, sudut jangkauannya, maka ini bisa dikatakan kurang tepat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apakah cukup akurat? Akurat ini dari hasil pembacaan. Hasil pembacaannya cukup baik, kemudian stabil atau cenderung fluktuatif. Kemudian apakah dapat bekerja pada jangkauan yang sesuai? Apakah mempengaruhi kualitas yang sedang diukur? Ini perlu diperhatikan. Misalnya, sensor suhu ini dicelupkan ke dalam air yang sedikit jumlahnya, maka di sini malah akan menimbulkan efek memanaskan air, bukan membaca kondisi. Misal kita memiliki air panas 1 gelas, kemudian kita memasukkan sensor suhu, maunya kita membaca suhunya berapa. Nah, ini kondisi ini malah akan merusak sensornya, bukan menyebabkan sensor itu dapat membaca dengan baik, tidak. Nah, yang baik adalah kita tetap mengikuti datasheet dari sensor itu. Bagaimana pemasangannya, kemudian harus diletakkan di tempat yang seberapa jauh dari objek, seperti itu harus kita perhatikan. Kemudian, apakah ia tidak mudah rusak dalam pemakaian? Pada umumnya, sensor-sensor yang beredar di pasaran itu rentannya yang pertama adalah terhadap air. Kemudian yang kedua adalah terhadap pukulan atau jatuh ya, misal sensor itu sering jatuh. Nah, ini juga bisa mengurangi kepekaan pembacaannya. Kemudian apakah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan tentunya yang terakhir adalah apakah biaya dari sensor itu tergolong murah, terjangkau, atau mahal. Jadi tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, tadi dari pemaparan di atas, maka kita dapat mengambil suatu rumusan bahwa sensor itu adalah transducer yang digunakan untuk mendeteksi kondisi suatu proses. Jadi sensor itu termasuk ke dalam transducer. Kenapa dia termasuk ke dalam transducer? Karena
sensor itu juga merupakan hardware bahannya. Dan yang kedua, dia dapat mengubah informasi dari suatu bentuk energi ke informasi ke bentuk energi yang lain. Misalnya sensor level BBM, kemudian sensor jarak. Seperti itu. Jadi sensor itu adalah bagian dari transducer. Nah, kita bisa melihat di sini detektor, transducer, dan sensor itu memiliki perbedaan ya di sini. Kalau detektor, ini dia dapat mendeteksi ada tidaknya objek, itu saja. Oh, ada gerakan, berarti ada objek. Itu detektor. Tapi kalau transducer, itu dia dapat mengukur. Oh, ada objek yang mendekat ke kita, yang kondisinya sekarang berada dalam jarak X meter misalnya. Itu namanya transducer. Kemudian kalau sensor, di sini centangnya adalah di ukuran dan kepekaan. Berarti dia dapat mengukur nilai objek. Objek ini misalkan kalau sensor jarak, ya berarti seberapa jauh jaraknya dari sensor. Kemudian dia peka enggak kalau ada perubahan jarak. Misalkan objek itu makin mendekat ke sensor atau makin menjauh ke sensor. Ini dia dapat membaca secara baik perubahan jaraknya. Inilah perbedaannya sensor dan transducer. Kalau dilihat dari sini, maka sensor itu juga merupakan bagian dari transducer. Untuk jenis-jenis dan macam-macamnya sensor, ini banyak sekali, ada sensor analog dan sensor digital, berdasarkan cara pengoperasiannya, kemudian ada juga berdasarkan fungsinya, ini dibedakan menjadi sensor perpindahan posisi, sensor berat, sensor fluida, kemudian sensor monitoring lingkungan. Di sini sensor yang khusus berfungsi untuk membaca kadar, misalkan kadar oksigen, kadar karbon dioksida, kelembapan. Ini dinamakan sensor monitoring lingkungan. Kemudian transducer. Di sini transducer itu tadi kan sudah kita sampaikan di depan bahwa merupakan komponen yang dapat membaca input dari lingkungan dan juga kemudian dapat mengubah nilainya ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Nah, di sini aktuator dan sensor itu termasuk ke dalam keluarga transducer. Semuanya transducer, sensor dan aktuator. Tapi perbedaannya adalah aktuator itu berada pada sisi output atau yang memberikan respon. Sedangkan sensor itu berada pada sisi input yang membaca kondisi lingkungan. Idealnya dalam sistem kontrol itu kan ketika kita sudah tahu kondisi lingkungan, maka kita memberikan respon. Maka ini antara sensor dan aktuator ini kerjanya tidak bisa dipisahkan. Sensor tugasnya mendeteksi, membaca, mengukur kondisi lingkungan. Kemudian aktuator ini yang memberikan respon. Kalau misalkan kondisi lingkungannya panas, maka apa yang dilakukan aktuator? Ini yang dilakukan aktuator adalah memberikan, misalkan mengaktifkan blower. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ada, Ronggo. Oke, Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Apakah sensor bisa berfungsi sebagai transducer atau sebaliknya, Bu? Bisa, karena sensor tadi kan merupakan transducer. Hanya saja di sini sensor itu adalah bagian yang membaca kondisi lingkungan. Tapi dia untuk memberikan respon itu tidak bisa. Makanya sensor itu punya pasangan, namanya aktuator. Sensor dan aktuator ini membentuk suatu transducer untuk melakukan pengecekan, pembacaan, dan respon. Seperti itu, Ronggo. Mungkin, Bu. Berarti gitu ya. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau ditanyakan? Saya, Bu.
Ya, silakan. Jadi dari penjelasan panjenengan sebelumnya, yang mau saya tanyakan adalah dalam pemilihan sensor, hal apa saja yang paling penting untuk diperhatikan, Bu? Oh ya. Yang pertama adalah sensitivitas sensor, kemudian jangkauannya. Ini hal-hal yang umum ya. Misal, saya jangkauannya untuk mengukur kondisi satu lapangan, maka baiknya saya menggunakan berapa sensor dan saya letakkan di mana, kayak gitu. Kemudian juga sensitivitasnya. Saya ini membutuhkan perhitungan perubahan gerak yang sangat sensitif. Gerak sedikit saja harus sudah terbaca oleh sensor. Berarti itu adalah jenis-jenis sensor yang memiliki sensitivitas tinggi, kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga sensor ini rentan terhadap apa? Misalkan dia rentannya terhadap air, maka kita harus memikirkan berarti ini ada pengaman supaya tidak mudah rusak, gitu. Terutama jika didekatkan dengan air. Silahkan jika ada pertanyaan lain. Jika belum ada, maka untuk perkuliahan kita pada hari ini kita dapat akhiri. Kita lanjutkan lagi di perkuliahan minggu depan dengan topik-topik terkait dengan sensor ya. Nanti kita akan lebih mendalam mengupas sensor mulai dari kepentingannya apa, kemudian skopnya, jangkauannya itu seluas apa. Nanti kita lebih bahas secara khusus di minggu depan. Hari ini untuk perkuliahan saya akhiri dulu. Nanti silakan dilihat di LMS masing-masing. Ada tugas dikerjakan dan untuk pengumpulannya nanti ada informasi dari LMS masing-masing. Itu ya teman-teman ya. Baik, saya akhiri dulu untuk perkuliahan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.